Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniza Abla Putri dengan NIM C1C02009 dari kelas R10 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Bila di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengetahuan PPh pasal 21. Pokok bahasan dari materi ini yaitu terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu mengenai subjek dan objek pajak penghasilan pasal 21. Kemudian ada PTKP pajak penghasilan pasal 21. Kemudian ada mekanisme dan tarif pemotongan PPh pasal 21 serta kewajiban pemotong PPh pasal 21. Bila kita masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai subjek dan objek PPh pasal 21. Objek PPh pasal 21. Objek pajak penghasilan pasal 21 diantaranya yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur, berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya. Selanjutnya yaitu ada penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat industri, serta tunjangan hari tua. Yang keempat yaitu ada penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, ada imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Objek selanjutnya yaitu imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Sedangkan subjek PPh pasal 21 yaitu dikenakan pada wajib orang pribadi yang menerima penghasilan seperti penjelasan definisi PPh tersebut. Kategori subjek yang dikenakan seperti pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota dewan, komisaris, mantan pekerja, dan peserta kegiatan. Sedangkan subjek potong PPh 21 yaitu dipotong atau dipungut oleh perusahaan atau pemberi kerja melalui pemotongan pajak PPh pasal 21. Pihak pemotong atau perusahaan atau pemberi kerja kemudian menyetorkan atau membayarkan PPh 21 yang dipotong dari wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan kena pajak tersebut ke kas negara. Dalam materi selanjutnya yaitu mengenai PTKP PPh pasal 21. Tarif PTKP terbaru yaitu tahun 2021 masih mengacu pada tarif PTKP 2016 yang diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per strip 16 garis miring PJ garis miring 2016. PMK nomor 101 garis miring PMK titik 010 garis miring 2016 dan PMK nomor 102 garis miring PMK titik 010 garis miring 2016 yang berlaku sejak 1 Januari 2016. Artinya sejak tahun 2016 hingga sekarang tidak ada perubahan tarif PTKP. Berikut ini adalah tarif PTKP yang berlaku sejak tahun 2016 hingga sekarang. Yang pertama yaitu wajib pajak pribadi lajang yaitu sebesar Rp54 juta. Kemudian istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp54 juta. Wajib pajak yang kawin mendapatkan tambahan yaitu Rp4.500.000. Selanjutnya Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Dalam materi ketiga itu mengenai mekanisme dan tarif pemotongan dalam pajak penghasilan pasal 21. Aturan detail tentang pemotongan PPh pasal 21 dapat kita temukan pada Peraturan Direktur Jenderal nomor per strip 16 garis miring PJ garis miring 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21. Itu yang pertama itu subjek yang melakukan pemotongan pajak PPh pasal 21. Di dalam sebuah perusahaan, pemotongan pajak tersebut dilakukan oleh bagian keuangan yang berwenang atas pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Sedangkan jenis penghasilan yang terkena pemotongan PPh pasal 21 yaitu yang pertama penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik penghasilan teratur maupun tidak teratur.
Kemudian penghasilan yang diperoleh pensiunan secara teratur, seperti uang pensiun, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus dalam jangka waktu lewat dari 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Yang keempat yaitu penghasilan pekerja lepas atau freelance seperti upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah bulanan. Selanjutnya itu imbalan yang diberikan pada bukan pegawai seperti honorarium, komisi, fee, atau imbalan sejenisnya yang diberikan karena jasa yang dilakukan. Selanjutnya ada imbalan peserta kegiatan seperti uang saku, uang representasi, honorarium, hadiah, atau imbalan dalam bentuk apapun. Selanjutnya ada imbalan atau honorarium yang sifatnya tidak teratur yang diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang bukan atau tidak merangkap pegawai tetap di perusahaan yang sama. Selanjutnya yang terakhir yaitu penghasilan seperti jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau jenis imbalan lain yang sifatnya tidak teratur yang diperoleh mantan pegawai. Sedangkan untuk tarif pemotongan PPh pasal 21 yaitu lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%. Sedangkan untuk antara 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah dikenakan tarif 15%, antara 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah dikenakan tarif 25%, dan jika lapisan penghasilan kena pajak itu melebihi dari 500 juta rupiah maka dikenakan tarif 30%. Sedangkan materi yang terakhir yaitu mengenai kewajiban pemotong PPh pasal 21. Yang pertama yaitu kewajibannya. Pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 harus mengikuti bukti pemotongan PPh pasal 21 atas pemotongan PPh pasal 21 selain pegawai tetap dan penerima pensiun berkala setiap melakukan pemotongan PPh pasal 26. Kemudian dalam hal 1 bulan kalender, kepada satu penerima penghasilan dilakukan lebih dari 1 kali pembayaran penghasilan. Bukti pemotongan PPh pasal 21 dapat 2 sekali untuk 1 bulan kalender. Yang ketiga yaitu PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Kewajiban selanjutnya yaitu wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 untuk setiap masa pajak yang dilakukan melalui penyampaian surat pemberitahuan masa PPh pasal 21. Paling lama itu yaitu 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sedangkan kewajiban yang selanjutnya yaitu dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh pasal 21 dan batas waktu pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Selanjutnya yaitu pemotong PPh pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemotong juga wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh yang terutang untuk setiap bulan kalender. Pemotong wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan pajak untuk masing-masing penerima penghasilan dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, meskipun jumlah pajak yang dipotong pada tahun yang bersangkutan nihil. Dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak yang terutang, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh terutang pada bulan berikutnya melalui surat pemberitahuan masa. Pemotongan PPh pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan tersebut atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan PPh pasal 21 harus diberikan paling lama 1 bulan setelah bersangkutan berhenti bekerja. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.